Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Nehemia. Kita masukin ke pasal yang kelima. Bapak Ibu, tonton semua pengajaran tentang kitab Nehemia dan Ezra. Linknya ada di deskripsi. Bapak Ibu akan tahu sejarahnya. Kenapa kita bahas kitab Nehemia dan apa yang Tuhan kerjakan lewat Nehemia ini. Nehemia pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ternyata pada waktu pembangunan tembok Yerusalem ini, ada para istri dan anak-anak mereka itu teriak karena apa? Mereka susah cari makan. Mereka sibuk, suaminya sibuk bekerja untuk membangun, tapi di sisi lain mereka kekurangan nih. Perhatikan ayat yang kedua ya. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun terpaksa kami membiarkan anak-anak laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak yang sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Perhatikan ayat yang ke-6. Sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masa-masa aku menggugat para pemuka, para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah memakan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kau adakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Ayat yang ke-8, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantahnya. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dan takut akan Allah untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain dan musuh-musuh kita? Ternyata ini para penguasanya ini, para pembesar-pembesar ini menekan rakyat kecilnya. Begitu rupa sampai anaknya ada yang dimiliki sebagai penebusan, jaminan penebusan, dan mereka susah loh. Ini orang-orang Yerusalem sedang membangun, mengerjakan bait Allah, tapi di sisi lain juga harus memperhatikan kehidupan keluarganya loh. Jangan fokus kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, tapi keluargamu nggak keurus, nanti mereka akan jerit-jeritan, akan hancur. Makanya sampai diperbudak lagi. Dan karena memang tetap ada orang-orang yang jahat di sekitaran hidup kita itu ada. Dan setan akan tetap tekan kita begitu rupa. Sekalipun kita ini berjalan dalam kebenaran, melakukan visi Tuhan, bekerja untuk Tuhan, hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan sendiri, setan tetap tidak akan terima. Setan akan tetap hancurkan. Makanya yang jadi prioritas kita itu bukan pekerjaan Tuhannya. Harus Tuhannya dahulu. Setelah Tuhan kita prioritaskan keluarga dahulu. Supaya mereka tidak hancur habis berserak-serak. Baru terjun ke pelayanan. Banyak orang fokusnya kepada pelayanan, pekerjaan kepelayanannya. Sehingga anaknya rusak, hancur. Ya nggak jadi berkat. Seperti orang-orang Yerusalem ini. Oh, para laki-lakinya sibuk membangun, para suaminya membangun tembok. Tapi anak istrinya nggak diperhatikan. Akhirnya dijadikan budak orang lain. Menderita begitu rupa. Dan memang tetap ada orang-orang yang jahat di sekitaran kita yang selalu pingin hidup kita ini tidak mengalami sesuatu yang datangnya dari Tuhan sendiri. Dan setan pun juga tidak ingin hidup kita mengalami kemerdekaan loh. Sekalipun kita melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita nggak jagain keluarga kita, akan dihabisin oleh setan. Mereka akan kekurangan, mereka akan menderita. Ada orang-orang yang fokus kepada pelayanan, tidak fokus sama keluarganya. Anak-anaknya kurang kasih sayang, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak jadi berkat. Bapak Ibu perhatikan, ketika Daud sibuk berperang, tapi di sisi lain, di keluarganya nggak ada yang jaga, dibiarkan begitu rupa. Akhirnya dijarah, disiklak,
dihancurkan. Untungnya Daud mencari Tuhan dan sadar diri, akhirnya direbut kembali. Tidak ada yang terhilang satupun juga. Kita harus perhatikan sisi lemah dari lingkungan kita. Siapa itu? Ya keluarga kita, anak-anak kita yang tidak terproteksi dan lindungin kita. Ini orang yang sibuk pelayanan, sibuk ngurusin pekerjaan, sibuk bisnis. Tapi kita nggak perhatikan keluarga kita. Mereka akan dihabisin setan, Bapak Ibu. Jaga itu. Jangan sampai sisi lain kita kuat, tapi di sisi lain kita dihancurkan, dihabisin setan. Di sisi lain kamu pelayanan yang luar biasa, mengerjakan semua visi ilahi. Tapi keluargamu ribut, gegeran, dan berantem. Anak cucumu berantem. Keluargamu mantu dan semuanya gegeran. Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita kelihatan hebat dalam pelayanan. Tapi kalau anak-anak kita hancur, keluarga kita hancur, buat apa? Bukankah kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kita harus proteksi, jagain orang-orang yang kita kasihi. Dan itu adalah menjadi bagian kita. Jangan sampai hidupmu dihabisin setan di sisi yang bagian lemah itu. Engkau mungkin begitu kuat melayani Tuhan, tapi keluargamu kan belum tentu kuat. Keluargamu belum tentu kokoh. Harus makanya hidupmu semakin hari harus semakin ngerti kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Bukan membabi buta. Harus pakai hikmat, dihitung begitu rupa, ditimbang begitu rupa. Harus berjalan sesuai ketepatan ilahi. Nehemia membawa orang-orang Yerusalem membangun tembok yang sudah hancur, pintu gerbang yang sudah hancur. Ternyata ada keluhan-keluhan dari para istrinya dan anak-anaknya. Kelaparan, susah cari makan, sampai ladang gandum digadaikan. Mereka susah sekali. Dan mereka harus sadar diri. Orang di sisi lain, akhirnya Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan itu dan berbicara kepada pembesar-pembesar itu. Akhirnya mereka mendapat kelegaan kembali. Bapak Ibu, Nehemia ini adalah orang yang luar biasa. Dia hamba Tuhan yang benar-benar tidak mencari keuntungan pribadi dalam hidupnya. Dia tulus melayani Tuhan. Ini seorang juru minuman raja yang sangat dikasihin rajanya. Dia orang yang penting menurut saya buat rajanya, karena setiap hari harus menyiapkan minuman buat rajanya. Karena dia sampai menjadi juru minum raja berarti dipercaya. Tidak mungkin juru minuman yang nggak dipercaya, takut rajanya diracunin. Nehemia yang bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam pekerjaannya dia dipercaya oleh raja di Babel untuk menjadi juru minuman. Ternyata dia kerjakan dengan tanggung jawab semua pekerjaan yang dipercayakan dalam hidupnya. Di sisi lain Tuhan juga percayakan dia menjadi orang yang membangun reruntuhan di Yerusalem, membangun pintu gerbang yang runtuh, membangun menara perapian, dan membangun tembok-tembok yang sudah hancur, yang sudah menjadi puing. Kalau kita setia didapatin menjadi orang yang tanggung jawab dan bisa dipercaya, pekerjaan fisik kita kerjakan dengan baik, Tuhan juga akan percayakan pekerjaan-pekerjaan secara ilahi. Karena prinsip kerajaan Allah, kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih gede lagi. Kita akan lihat mulai ayat yang ke-14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, ternyata dari juru minuman dia menjadi bupati. Naik level. Hidupmu pingin naik level, setia dengan apa yang kamu kerjakan dengan tanggung jawab. Jangan menjadi orang yang pelin-pelan. Kerja di satu perusahaan 2 bulan nggak tahan pindah. Kamu mau cari enaknya, bikin usaha sendiri. Kalau masih kelasnya menjadi seorang pegawai, belajar setia dengan apa yang dipercayakan atas hidupmu. Jangan baru kerja seminggu 2 minggu kerasan pindah. Ya, siapa yang kamu bisa promosi hidupmu? Kecuali kamu jadi bos, ya lain ceritanya. Kita tuh harus setia loh dengan semua apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Yesus Kristus Tuhan saja, dia adalah dulunya sebelum melakukan tugas yang ditugaskan kepada Bapa setelah umur 30 tahun. Dia adalah seorang tukang kayu. Dan menjadi tukang kayu pun dia tanggung jawab loh. Setelah dia tinggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu, dia melayani pekerjaan Tuhan, memuridkan 12 rasul dan lain sebagainya itu. Tidak ada orang yang komplain dengan pesanan kayunya. Yesus tanggung jawab dengan semua yang dipercayakan dalam hidupnya.
selama dia menjadi manusia di muka bumi ini sebagai tukang kayu. Dan itu harusnya kita contoh. Jangan menjadi orang yang tidak bisa bertanggung jawab kita ini. Dipercayakan apa-apa nggak bisa tanggung jawab. Dipercayakan pelayanan, malah kita jadi orang yang mata duitan. Deketin orang-orang yang punya duit, minta persembahan. Maunya gratisan. Mentalnya pengemis. Dipercayakan pekerjaan ini itu nggak tanggung jawab. Maunya yang enak-enak. Bagaimana kita bisa dipercaya Tuhan? Dari seorang juru minuman raja, dipromosi, diangkat menjadi seorang bupati di tanah Yehuda. Ini kan posisi yang mentereng. Ini posisi yang luar biasa sekali. Ini by proses. Nehemia sampai dipercayakan seperti ini kan nggak langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba sekonyong-konyong langsung mendapatkan. Ini kan by proses. Tuhan lihat kesetiaannya di Babel. Dia yang disuruh Tuhan balik ke Yerusalem, dia ngikutin apa yang Tuhan suruh dan Tuhan lakukan. Dia kerjakan dengan baik. Dia membangun pintu gerbang dan reruntuhan tembok-tembok. Makanya dia promosi, diangkat sebagai bupati. Dia punya jabatan. Dan ternyata waktu dia punya jabatan, dia memanfaatkan jabatan untuk memeras loh, ambil keuntungan dirinya sendiri. Dia tetap fokus untuk melayani raja di atas segala raja. Kita lanjutkan ya. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-30, berarti selama 10 tahun, 2 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ini orang gak serakah. Ini orang tahu persis. Dia tahu persis hidupnya tidak untuk dirinya sendiri loh. Tidak mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Nah, ini kalau jadi gembala, dia nggak makan uang persembahan untuk beli barang-barang mewah loh. Terima persembahan untuk barang-barang mewah loh. Dia tidak mau membebani jemaatnya. Dia tidak mau membebani para rakyatnya. Dia hidupnya takut akan Allah. Karena yang menjadi godaan ketika seseorang itu punya jabatan, dia akan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Baik itu punya jabatan di pemerintah, di perusahaan, di gereja. Banyakkan orang yang belum teruji ketika diberikan jabatan, dia akan pakai jabatan itu untuk memuaskan dirinya. Tetapi Nehemia berbeda. Nehemia ini sangat-sangat berbeda. Dia hidupnya takut akan Allah. Dia nggak mau bebanin orang lain untuk kepentingannya sendiri. Hari ini harusnya kita memiliki sikap hati seperti Nehemia. Melayani Tuhan itu pure melayani Tuhan. Bukan untuk mencari keuntungan. Bukan untuk memuaskan diri dengan hawa nafsunya. Kalau ingin cari keuntungan, buka bisnis, buka usaha, buka ayam geprek, jualan es teh, bikin perusahaan, bikin tambang nikel dan lain sebagainya. Itu namanya cari keuntungan. Tetapi kalau melayani Tuhan di gereja, cari keuntungan dengan mengambil duit jemaat atas nama Tuhan, dipakai untuk keuntungan diri sendiri, itu namanya kita memanipulasi kebenaran untuk kepuasan daging kita. Si Nehemia ini tidak seperti itu. Kita belajar dari Nehemia, dia tidak mau memberatkan rakyatnya demi keuntungan dirinya sendiri. Dengerin baik-baik. Jangan pernah pakai firman mengatasnamakan Tuhan hanya untuk memuaskan kepentinganmu sendiri. Atas nama Tuhan minta persembahan. Atas nama Tuhan minta sumbangan. Atas nama ayat firman Tuhan pakai tipu muslihat hanya untuk mendapat keuntungan pribadi.
Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan, dan itu jahat di hadapan Tuhan. Kita ini kan menjadi orang yang mau transparan, hidup takut akan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan, bukan hidup semau kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang hari ini Tuhan percayakan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Bapak Ibu, kalau kita ini memiliki sikap hati yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan kan berjanji, Tuhan akan proteksi, Tuhan akan cukupi, Tuhan akan lindungi. Tuhanmu itu bukan Tuhan yang kejam dan Tuhan yang jahat. Ketika kita ini bekerja untuk Dia, Tuhan pasti cukupin kebutuhan kita. Jangan kita malah manipulasi kebenaran firman untuk kepentingan kita, untuk dapat persembahan, dapat sumbangan, dapat keuntungan pribadi. Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan itu loh. Perhatikan ayat 16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Ini kerja nggak pingin upah loh. Dia pingin kalau benar-benar bekerja untuk Tuhan, Tuhan pasti cukupin, lindungin, proteksiin, jagain. Dia tahu persis Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Nehemia ini orang yang pintar, dia selidikin kehidupan para raja-raja, kehidupan para nenek moyang yang hidup takut akan Tuhan. Dia tahu persis, dia percaya kalau dia berjalan sesuai kehendak Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, pasti diberkati. Bukankah Ulangan 28 itu janji buat kita? Dari ayat 1 sampai 14 itu bagian kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti jagain dan proteksi. Nggak perlu khawatir, nggak perlu stres dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Orang burung di udara aja dikasih makan. Coba perhatikan burung gereja di Jakarta ini ada berapa juta burung. Dia nggak punya kebun, dia nggak punya ladang, dia nggak punya toko roti, tapi tiap hari dia bisa beranak cucu dia makan. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Nah, hidup kita kan lebih dari sekedar burung gereja. Kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan loh. Apa yang kamu perlu takutkan? Saya percaya kalau saya dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya nggak perlu minta belas kasihan jemaat untuk minta sumbangan, minta persembahan. Saya tahu saya dipanggil jadi hamba Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi Tuhan saya. Tuhan sendiri akan gaji saya. Tuhan sendiri yang akan cukupin semua kebutuhan saya. Sampai hari ini Tuhan cukupin dengan caranya yang ajaib loh. Saya tidak mau minta belas kasihan siapapun juga. Karena saya adalah orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya jadi hambanya Tuhan. Tuhan yang gaji saya. Saya nggak pernah ngambil persembahan. Saya nggak pernah ngambil keuntungan dari apa yang saya sampaikan kan. Bapak Ibu mau kasih persembahan, puji Tuhan, nggak kasih juga nggak masalah. Saya tahu Tuhan cukupin buat saya kok. Itu udah lebih daripada cukup. Dan terbukti sampai hari ini kita dipelihara Tuhan dengan ajaib. Kalau saya melayani Tuhan, fokus saya ke Tuhan, bukan kepada upahnya. Upah itu hanya bonus kok, bukan yang jadi bagian utama. Saya belajar menyenangkan Tuhan dalam segala. Saya tuh tahu persis Tuhan sendiri yang akan jagain, proteksi, dan cukupin. Nehemia ini orang yang tahu persis bagaimana dia harus mengerjakan visi Tuhan. Dia nggak cari keuntungan apa-apa loh. Dia punya jabatan, dia tidak pakai jabatan itu untuk meras, untuk melakukan kejahatan. Dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ayat 17, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa. Luar biasa kan? Dari juru minum, dipromosi Tuhan. Dia duduk di mejanya Nehemia, orang-orang Yahudi dan para penguasa. 150 orang. Mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Powerful kan? Kalau hidup kita takut akan Tuhan ya. Tuhan pasti jagain, proteksi. Tuhan pasti bawa engkau berada di hadapan para bangsawan, para penguasa. Bukan kamu belajar sama mereka, tapi mereka akan belajar tentang hikmat, tentang Tuhan kepada hidup kita. Bayangkan, Salomo orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Seluruh negeri berikhtiar datang kepada dia. Tidak hanya dengan tangan kosong, membawa harta karun dipersembahkan untuk Salomo. Karena apa? Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Nehemia dari seorang juru minuman raja, dipromosi Tuhan, dia setia melakukannya dengan baik tentunya. Dia dapat belas kasihan raja di Babel, diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun pintu gerbang dan tembok-tembok. Ternyata dipromosi menjadi bupati. Dan ternyata para orang Yahudi dan para penguasa
150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Orang-orang lain, bangsa sekelilingnya datang kepada Nehemia. Perhatikan ya, yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing, domba yang terpilih dari beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Tetap yang dipikirkan adalah orang lain loh. Dia ngambil keuntungan, sekalipun dikasih persembahan. Dia lihat orang yang menderita, dia berkatin rakyatnya. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Kalau hari ini Tuhan percayakan berkat, bisnis, usaha, dan hidupmu makmur, sejahtera, berkelimpahan. Sebenarnya di balik semuanya itu Tuhan tuh punya maksud dan tujuan. Bukan untuk kamu mewah-mewahan, mewah-mewah boleh. Tapi di balik semua berkat yang Tuhan percayakan ada bagian untuk orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Bukan untuk dirimu sendiri. Kalau Tuhan percayakan sama kita itu supaya kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memberkatin orang-orang susah. Kita memberkatin para hamba Tuhan. Kita memberkatin para yatim piatu dan janda-janda miskin. Itu luar biasa. Karena dari setiap rupiah yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan punya maksud dan tujuan. Dijadikan kita berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepuasan dan hawa nafsu kita sendiri. Kalau hari ini engkau dipercayakan berkat, tanya sama Tuhan. Aku harus menjadi berkat di bagian mana? Aku harus memberkatin siapa? Karena di balik semua rupiah yang Tuhan percayakan, di balik dolar yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, Tuhan sendiri sudah kasih jatah di berkatmu untuk orang-orang yang memberikan, bukan untuk dirimu sendiri. Semakin kau dipercaya menjadi saluran berkat buat orang lain, semakin kau diberkati, semakin kau dibawa dalam kelimpahan. Sebenarnya prinsip kerajaan Allah itu, beri maka engkau akan diberi. Satu takaran yang padat, yang digoncang-goncangkan, bahkan melimpah. Kalau engkau ingin diberkati, belajar menabur. Menabur kan gak harus ke gereja. Engkau bisa menabur sama orang-orang miskin, orang yang susah di sekitarmu tuh, pada keluargamu yang kekurangan itu. Dan Tuhan akan buat hidupmu semakin hari semakin diberkati secara ajaib dan luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, engkau kerjakan dengan tanggung jawab. Bagi para pelayan Tuhan, miliki sikap hati yang murni. Jangan tamak, jangan serakah, jangan manipulasi kebenaran untuk kepentingan kita. Kita tahu kita hamba Tuhan, dicukupin kebutuhan kita, dijagain, diproteksi, dilindungi. Bahkan anak cucu kita pun akan diproteksi, dijagain Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati. Kemurnian hati ini penting sekali. Jangan sampai dengan semua kemewahan dunia kita silau dan kita menjadi tinggi hati dan sombong. Kita manipulasi kebenaran untuk kepuasan dan hawa nafsu kita. Percuma dan sia-sia semua yang kita perbuat dan kita lakukan kalau suatu hari kita ditolak Tuhan. Amin. Sekarang kita mau berdoa dan besok kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang Nehemia. Soal Nehemia itu banyak sekali. Kita akan lanjutkan sampai selesai. Saya berdoa Tuhan bekerja luar biasa atas hidupmu, semakin hari semakin dibawa ngerti kebenaran. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Firman ini menjadi kehidupan, menuntun kami pada jalan kebenaran. Kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami, nempel dalam kehidupan kami, menyertai hidup kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Tuhan berkati, lindungin, jagain, proteksi. Buat hidup mereka semakin hari semakin ngalami kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, ngalami breakthrough dan terobosan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terus ajarin umatmu tumbuh dewasa, bersikap benar, jalan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus.
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate pene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekono?
Ikere bete pepe kiene mente beki nomoko sande konomo. Ine mente rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mente bebe. Terus semekunara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi anamakare pokono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo posandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto karala bata pakada. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya.
lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain gak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda.
Sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun. Tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.